Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Waladatus Salisah, Lainatul Aisyah, Nurkhomarul Laila, dan Salvia Nurrohimah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang paradigma baru pendidikan di era reformasi. Yang pertama yaitu landasan paradigma baru bagi pendidikan Islam. Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan berbeda dengan praktis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalihkan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru. Terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut. Pada paradigma lama, terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada sentralistik, kebijakan lebih bersifat top-down, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilisasi politik, keamanan, serta teknologi perakitan. Dalam kebijakan pendidikan ini, peran pemerintah sangatlah dominan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. Sedangkan pada paradigma baru, orientasi pendidikan pada desentralistik, kebijakan pendidikan bersifat bottom-up, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik. Artinya, pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajuan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Peran masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan intuisi masyarakat seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja, juga pelatihan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan ini diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan lebih kritis. Proses pendidikan perlu dilakukan kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain. Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial. Pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial dan kemajuan pendidikan. Diperlukan perencanaan terpadu secara horizontal antar sektor dan vertikal antar jenjang bottom up dan top down planning. Pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global. Konsep paradigma pendidikan Islam paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, religius, kritis, berkualitas, dan tangguh dalam menghadapi lingkungan global. Maka upaya pembaruan pendidikan Islam perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan paradigma lama menuju paradigma baru, berorientasi pada masa depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratif, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural, berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk paradigma pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat Indonesia yang demokratis, kritis, dan berkualitas. Dari pandangan tersebut dapat dikatakan peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya dipahami dalam konteks mikro, melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara, dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya. Salvia Nurrohimah akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Apa peran dan fungsi pendidikan Islam? Dari gambaran masa kejayaan dunia pendidikan Islam pada zaman dahulu, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai upaya untuk kembali membangkitkan dan menempatkan dunia pendidikan Islam pada peran dan fungsi yang semestinya, sekaligus menata ulang paradigma pendidikan Islam sehingga kembali bersifat aktif dan progresif. Yang pertama, menempatkan kembali seluruh aktivitas pendidikan Islam di bawah agama. Artinya, seluruh aktivitas intelektual senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama. Kedua, adanya perimbangan antara disiplin ilmu agama dan pengembangan intelektual dalam kurikulum pendidikan. Salah satu faktor utama dari marginalisasi dalam dunia pendidikan Islam adalah kecenderungan untuk lebih menitik beratkan pada kajian agama dan memberikan porsi yang kurang berimbang
pada pengembangan ilmu-ilmu non-agama, bahkan menolak kajian-kajian non-agama. Yang ketiga, perlu diberikan kebebasan pada sivitas akademik untuk melakukan pengembangan keilmuan secara maksimal. Yang keempat, mulai mencoba melaksanakan strategi pembelajaran yang membumi. Artinya, strategi yang dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana proses pendidikan tersebut dilaksanakan. Selain itu, materi-materi yang diberikan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Faktor lain yang membantu adalah adanya perhatian dan dukungan para pemimpin ataupun pemerintah atas proses penggalian dan pembangkitan dunia pendidikan Islam ini. Perhatian dan dukungan pemerintah akan mampu mempercepat penemuan kembali paradigma pendidikan Islam yang aktif dan progresif, yang dengan diharapkan dunia pendidikan Islam dapat kembali mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pemberdayaan dan pendewasaan. Lalu, bagaimana kebijakan dan strategi pengembangan untuk pendidikan Islam? Membangun pendidikan Islam berwawasan global bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan karakter budaya nasional maupun global. Upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Pendidikan Islam harus dapat mengembangkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, berkualitas, dan kritis. Pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat yang demokratis, berkualitas, dan kritis. Sedangkan untuk menghadapi kehidupan global, proses pendidikan Islam yang diperlukan adalah mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi, kemampuan kerjasama, mengembangkan sikap inovatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan acuan ini, secara pasti yang akan terjadi adalah penggeseran paradigma pendidikan, sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan perlu diletakkan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut. Apabila tidak, maka pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang termarginalkan dan tertinggal di tengah-tengah kehidupan masyarakat global. Pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut. Maka, dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan tersebut, paling tidak harus memerhatikan beberapa ciri. 1. Pendidikan Islam diupayakan lebih diorientasikan atau lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran daripada mengajar. 2. Pendidikan Islam dapat diorganisir dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel. 3. Pendidikan Islam dapat memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang keempat, pendidikan Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Keempat ciri tersebut dapat disebut dengan paradigma pendidikan sistematik organik yang menuntut pendidikan bersifat double tracks. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat. Apa pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi kemajuan pendidikan Islam? Perkembangan pada TIK banyak mempengaruhi sistem belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang sebelumnya diterapkan adalah bersifat konvensional yang mencakup adanya dosen atau guru, mahasiswa atau siswa, ruang kelas untuk tatap muka, dan buku sebagai sumber belajar bagi para peserta didik. Berbagai lembaga pendidikan telah merintis penyelenggaraan proses belajar mengajar melalui dunia internet, tanpa mengharuskan peserta didik harus berada di dalam kelas. Dampak lebih lanjut adalah bahwa siswa ataupun mahasiswa tidak lagi terbatas hanya menggunakan buku sebagai referensi, tetapi referensi digital bersifat interaktif yang dapat menampilkan simulasi dalam format animasi atau video, bisa digunakan sebagai suplemen atau bahkan mungkin menggeser buku sebagai referensi primer. Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai sektor, maka dipastikan akan terjadi pergeseran secara drastis paradigma pendidikan sebagai akibat dari percepatan aliran ilmu pengetahuan yang akan menantang sistem pendidikan konvensional.
yang antara lain sumber ilmu pengetahuan tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA yang konvensional. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar di mana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Paradigma ini dikenal sebagai distribusi intelijen. Kondisi ini akan berpengaruh pada fungsi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan. Akhirnya beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi mediator dari ilmu pengetahuan tersebut. Proses long life learning dalam dunia pendidikan informal yang sifatnya lebih learning based dari teaching based akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Peranan web, homepage, CD-ROM merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat distribusi tersebut. Hal ini secara langsung akan menentang sistem kurikulum yang rigid dan sifat terpusat dan mapan yang kini lebih banyak dianut dan lebih difokuskan pada pengajaran dan kurang pada pendidikan. Sejauh mana peran guru terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam? Nah, di dunia pendidikan itu tidak lepas dari peran guru. Karena guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Maka guru secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan. Secara teoritis, dalam peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki peran, yaitu yang pertama, sebagai salah satu komponen sentral dalam sistem pendidikan. Yang kedua, sebagai tenaga pengajar sekaligus pendidik dalam suatu instansi pendidikan, baik sekolah maupun kelas bimbingan. Yang ketiga, penentu mutu hasil pendidikan dengan mencetak peserta didik yang benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Maksud dari manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, sebagai faktor kunci. Maksudnya yaitu bahwa semua kebijakan, rencana inovasi, dan gagasan pendidikan yang ditetapkan untuk mewujudkan perubahan sistem pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kelima yaitu sebagai pendukung serta pembimbing peserta didik sebagai generasi yang akan meneruskan estafet pejuang agama dan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dalam kancah pembangunan nasional serta dalam penyesuaian perkembangan zaman dan teknologi yang semakin spektakuler. Yang keenam, sebagai pelayan kemanusiaan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketujuh, sebagai pemonitor praktek profesi. Yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu, benarkah guru sebagai penentu keberhasilan pendidikan? Nah, secara umum guru itu merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Namun, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesionalnya, faktor kesejahteraannya, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana orientasi paradigma pendidikan Islam yang seharusnya dikembangkan? Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada satu, paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat teosentris dan antroposentris sekaligus. 2. Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia. 3. Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaharuan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan keluhuran moral dan kepribadian. 4. Pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi masa yang akan datang. 5. Pembaharuan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. 6. Penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik, baik dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik. 7. Pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel,
menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. 8. Pendidikan Islam harus diarahkan pada 2 dimensi, yaitu dimensi dialektika atau horizontal dan dimensi ketunduhan atau vertikal. 9. Pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya pendidikan sebagai proses pembebasan, sebagai proses pencerdasan, menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan tindakan perdamaian, proses pemberdayaan potensi manusia, menjadikan anak berwawasan integratif, wahana membangun watak persatuan, manusia demokratik, menghasilkan manusia demokratik, menghasilkan manusia peduli terhadap lingkungan, dan harus dibangun sesuai pandangan bahwa sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban, dapat disimpulkan bahwa paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan iptek sebagaimana zaman keemasan dulu. Nah, landasan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Paradigma pendidikan Islam seharusnya beralih dari sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, artinya menjadikan pendidikan Islam yang kaya keberagaman dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik. Konsep paradigma pendidikan Islam paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, religius, kritis, berkualitas, dan tangguh dalam menghadapi lingkungan global. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.